belajar mengenai, untuk yang kelas 2 akan belajar mengenai kalimat tanya. Kalau kalimat tanya berarti bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia. Dan untuk yang kelas 3 kita belajar bangun datar. Oke. Tetapi terlebih dahulu Ibu menjelaskan tujuan pembelajarannya ya nak. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk anak-anak Ibu yang kelas 2, setelah mendengarkan Ibu, anak-anak Ibu mampu membacakan kalimat tanya dengan benar. Yang kedua, dapat mengamati gambar percakapan seperti yang terlampir di buku kita, Ayah dan Siti. Terlihat? Terlihat? Oke. Mampu menggunakan tanda tanya dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati contoh gambar penggunaan kalimat tanya, anak-anak Ibu semua mampu membuat kalimat tanya dengan benar. Nah, untuk yang kelas 3, untuk anak-anak Ibu yang kelas 3, setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu dan mengamati gambar, anak-anak Ibu dapat mengidentifikasi. Kalau mengidentifikasi, mengelompokkan bangun-bangun datar. Yang kedua, dengan mengamati gambar, anak-anak Ibu mampu mengelompokkan gambar sesuai dengan bangun datarnya. Oke? Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, Ibu ke kelas 2 dulu. Tetapi untuk anak-anak Ibu yang kelas 3, silahkan baca bukunya halaman 34. Ayo, halaman 34. Ibu mau ke kelas 2 dulu. Coba yang kelas 2, lihat tampilan yang sudah Ibu tampilkan. Kira-kira apa bacaannya? Kalimat tanya. Apa itu kalimat tanya? Apa itu kalimat tanya? Ada yang mau jawab? Angkat tangan yang mau jawab. Ada yang mau jawab? Ayo, siapa yang mau jawab? Oke, Kak Kansa, apa kalimat tanya? Oke, kalimat tanya itu adalah kalimat yang menggunakan tanda tanya. Kalimat tanya itu adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Jadi kalau kita mau menanyakan sesuatu, kita harus menggunakan kalimat tanya. Iya kan? Iya. Kalimat tanya itu mempunyai ciri-ciri. Ada ciri-ciri kalimat tanya, yaitu ada 3. Penulisan kalimat tanya biasanya diawali dengan kata tanya, ya kan? Yang kedua, penulisan kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Tahu tanda tanya? Oke, seperti yang ada di tampilan ya nak. Yang ketiga, intonasi dalam kalimat tanya berbeda dengan kalimat pemberitahuan. Nah,
Di mana ada pasar malam itu? Ya kan? Pasar malam itu berada di Aikanopan. Jadi kita menanyakan tempat. Contohnya lagi, di mana yang jual bakso seperti itu? Ya kan? Jual bakso seperti itu ada di sekolah SD Negeri 11226. Nah, itu untuk di mana? Coba diperhatikan, ya kan? Yang keempat, bagaimana? Bagaimana digunakan untuk menanyakan penjelasan. Contoh, bagaimana caranya kita membuat lukisan? Berarti kalau dibilang membuat lukisan, jelaskan alasannya, jelaskan tata caranya, iya kan? Jelaskan bagaimana cara membuatnya. Berarti dijelaskan cara membuat bunga dari aqua gelas. Pertama, dibuat dulu, digunting, ya kan? Itu kalau menggunakan kata tanya bagaimana. Coba, apa tadi itu apa? Apa itu digunakan saat ngapain? Kata tanya apa itu digunakan saat ngapain? Menanyakan sesuatu. Menanyakan sesuatu. Terus, kalau di mana itu digunakan untuk apa? Menanyakan tempat. Menanyakan tempat. Terus, kalau bagaimana itu digunakan untuk apa? Menanyakan penjelasan. Ayo yang lain bersuara. Mana lagi ini? Terus, kalau siapa itu digunakan untuk apa yang kelas 2? Menanyakan orang. Itu ya. Apa, di mana, siapa, dan bagaimana. Nah, dua lagi, penggunaan kata kapan. Kapan dan mengapa. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kapan si Jiadi jatuh kemarin? Iya kan? Kapan si Jiadi beli sepeda itu? Jawabannya hari Rabu kemarin. Ya kan? Kalau mau ada jawabannya, kapan? Berarti dia menanyakan waktu. Oke, yang keenam, mengapa? Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan? Ya kan? Nah, di situ contohnya, mengapa si Jiadi melakukan itu kepada si Radit? Contohnya orang itu bergaduh atau si Jiadi mengambil pensil. Ya kan, kenapa si Jiadi mengambil pensil si Radit kira-kira? Karena si Jiadi tidak punya pensil, tapi biasanya harusnya meminjam terlebih dahulu. Nah, itu untuk kalimat tanya ataupun kata tanya. Oke? Apa tadi kalimat tanya? Ayo, apa tadi kalimat tanya? Ayo, yang kelas 2 angkat tangannya. Yang mau menjawab, boleh menjawab. Ayo. Apa tadi kalimat tanya? Kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Ciri-cirinya apa? Harus ditandai dengan tanda tanya. Intonasinya harus berbeda dengan intonasi kalimat pemberitahuan ataupun perintah, iya kan? Biasanya kalimat tanya diawali dengan kata tanya. Kata tanya tadi ada berapa? Ada 6. Yang pertama. Terus, mengapa? Siapa? Bagaimana? Di mana? Kapan? Iya kan? Oke, Ibu akan bagi. Tapi sebelumnya coba lihat percakapan Siti dan Ayah di halaman 156. Coba lihat halaman 156. Coba baca Kak Salsa yang di halaman 156. Percakapan Ayah dan Siti. Coba lihat anak-anak Ibu yang kelas 2 bukunya. Mengapa tanaman harus diberi pupuk? Mengapa tanaman harus diberi pupuk? Kira-kira Siti pakai kata tanya apa ya di cerita? Siti pakai kata tanya apa? Mengapa si
Udah? Coba lihat ada lembar kerjanya. Ayo. Coba lihat pada lembar kerjanya ya. Kita lihat di sini. Kalimat tanya. Kalimat tanya yang kira-kira ada berapa yang di atas? Di lembar kerjanya Nana Ibu. Yang kelas 2. Ada? Ada 7. Apa saja? Apa? Siapa? Oke, kita tengok yang nomor 1. Pertanyaan nomor 1. Titik-titik, ya kan? Kosong kan? Kosong tidak? Kosong. Nama presiden pertama Indonesia. Kira-kira kalimat tanya apa yang cocok untuk nomor 1? Titik-titik. Nama presiden pertama Indonesia. Kira-kira? Ayo. Kata tanya apa? Kata tanya siapa? Berarti siapa nama presiden pertama Indonesia? Iya kan? Berarti kalimat tanyanya yang cocok adalah siapa? Nah, sekarang tugas anak-anak ibu yang kelas 2, silahkan cocokkan. Cocokkan kalimat tanya yang di atas dengan kalimat tanya yang di bawah. Kata tanya apa yang cocok untuk kalimat tanya di bawah? Bisa? Bisa? Oke, silahkan dikerjakan. Oke. Selanjutnya untuk anak-anak ibu yang kelas 3. Untuk anak-anak ibu yang kelas 3, kita akan belajar mengenal bangun data. Mengenal apa? Oke, kita akan mengenal bangun data. Tapi sebelumnya ibu mau bertanya, apa itu bangun data? Angkat tangan. Ayo Kak Jira. Benda yang berbeda-beda bentuknya. Kurang tepat. Ada lagi Pak Rehan? Ayo, siapa yang tahu apa itu bangun data? Nah, bangun dasar itu adalah
Ini adalah sisi lingkaran tidak punya sudut. Ingat ya, lingkaran tidak punya sudut. Apa saja contoh lingkaran? Dinding, terus kancing baju, terus cermin, terus kira-kira bola, terus ini satu lagi ban kereta, ban mobil. Kira-kira bentuknya apa? Kira-kira bentuk bangun datar apa ban mobil? Lingkaran. Nah, itu adalah bentuk-bentuk bangun datar. Itu adalah bangun datar. Contoh-contohnya. Nah, sekarang Ibu akan bagi tugas. Ini berdasarkan kelompoknya, diskusikan. Ini tadi kelompok apa? Durian. Ini kelompok apa? Apel. Yang ini kelompok apa untuk anak kelas 2? Mangga. Yang melon. Oke. Ibu akan bagi ini. Silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Lihat ya. Ayo lihat dulu. Tengok. Ada nama? Namanya ini diisi nama kelompok. Kelasnya, buat kelasnya kelas berapa? Berarti di dalam kelas ini kelas 3. Untuk yang kelas 2 tadi juga seperti itu ya kan? Nah, tentukan di sini ada contohnya. Ayo bapaknya dulu. Oke, lihat ya di situ tadi katanya ada namanya diisi nama apa? Nama kelompok apa nama kelompoknya? Iya, apel ataupun durian, melon atau mangga, sesuai kelompok masing-masing. Yang kedua, lihat. Yang kedua coba lihat. Ini ada bangun datar, ya kan? Tapi bangun datar apa kira-kira yang biasa? Oke, silakan diisi ini bangun datar apa, ini bangun datar apa, ini apa, dan ini apa. Ya. Setelah itu coba lihat dulu anak-anak ibu yang kelas 3. Ayo yang kelas 3 lihat dulu ke depan. Setelah itu, setelah diisi bangun datar ini, nama-namanya contoh persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Nah, yang mana kelompokkan di sini? Yang mana mirip dengan bangun datar di atas? Ya, ada di situ contohnya kita lihat. Kira-kira yang lingkaran ini gambar apa sih? Ayo itu gambar bola dunia ataupun gambar bumi, ya kan? Oke, itu masuknya kemana ini? Ke lingkaran. Oke, sekarang silakan kelompokkan dan diskusikan. Nanti kalau sudah selesai boleh dipresentasikan ke depan. Oke, selamat kerjakan. Ibu yang kelas 2 sudah selesai? Oke, sudah selesai. Ayo, kelompok siapa yang mau mempresentasikan ke depan duluan? Ayo, angkat tangannya. Kelompok siapa? Ayo. Kelompok siapa? Ayo cepat. Ayo, kelompok siapa? Oke, kelompok melon dan kelompok mangga. Ayo, kelompok mangga. Silakan maju ke depan. Presentasikan tentang penggunaan kata tanya. Ayo, yang lain anak-anak ibu yang kelas 2 coba dengarkan temannya. Ayo, biar silau. Nah, ayo. Kita lihat dulu yang kelompok mangga. Nama presiden pertama Indonesia. Kita pakai kata tanya. Siapa? Yang kedua, harga tiket masuk ke Taman Mini. Kita pakai kata tanya. Berapa? Cara membuat nasi goreng. Kita memakai kata tanya apa? Bagaimana? Oke, terus hari kemerdekaan Indonesia
presentasikan hasil diskusinya. Apa? Kami dari kelompok durian. Pintu bangun datarnya seperti persegi panjang. Oke, benar, tepuk tangan untuk kelompok durian. Jawaban yang diberikan kelompok durian adalah jawaban yang benar. Keren. Ayo selanjutnya adalah kelompok apel. Ayo, oke, perwakilannya Kak Jafra. Kami dari kelompok apel. Nomor 1 persegi, nomor 2 persegi panjang, nomor 3 persegi bulat, nomor 4 lingkaran. Bola deminya seperti lingkaran. Lemari persegi panjang. Garis Tangan untuk kelompok apa? Itu tadi jawaban yang tepat, jawaban yang benar. Oke, berarti anak-anak ibu sudah paham apa itu bangun datar, ya kan? Oke, mari kita simpulkan